Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Alapik, peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 6 kelompok 1, akan bercerita tentang pengalaman saya belajar baik itu secara sinkronus maupun asinkronus pada hari ini. Yang pertama, pengalaman saya belajar sinkronus pada hari ini yang pematerinya yaitu Bapak Darwianto. Beliau menyampaikan tentang apa itu PNS ya. Jadi apa itu PNS? Terus teman-teman saya menjawab PNS adalah pelayan masyarakat. Terus kemudian saya tangkap pengertian bahwa ada 3 unsur. Nah, PNS itu adalah di tengahnya. Jadi ada unsur negara. Terus yang kedua ada unsur PNS dan ada unsur masyarakat. Jadi posisi kita sebagai PNS itu berada di tengah-tengah. Jadi intinya itu kita adalah pelayan masyarakat, yang atasannya itu adalah negara. Jadi negara sebagai pemberi kebijakan, terus PNS adalah penyampai kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi berada di tengah-tengah, jembatan antara negara dan masyarakat. Nah, itu yang saya tangkap pada pelajaran kali ini. Terus yang kedua yaitu etika digital. Maksudnya adalah seorang PNS itu harus bisa beretika ketika di media sosial, baik itu internet maupun media sosial yang lain. Jadi kita harus bisa menjaga data-data baik itu pribadi maupun data-data instansi yang sifatnya privat, itu harus bisa kita jaga. Jangan sampai data tersebut bocor di media sosial. Ini bisa memungkinkan kejahatan cybercrime. Jadi kejahatan di media sosial, kalau data instansi, data pemerintah itu bocor, itu bisa menimbulkan kejahatan. Padahal itu sifatnya privasi. Nah, itu harus bisa kita jaga. Itu yang namanya etika berdigital. Di antaranya itu. Terus yang kedua, pembelajaran secara asinkronus, yaitu secara tugas, baik itu individu maupun kelompok. Isu yang berada di sekitar kita yang paling bisa kita rasakan ketika kita melayani masyarakat, terutama saya pribadi di KUA Kecamatan Bagelen. Itu harus bisa mengidentifikasi isu yang paling utama apa. Nah, itu tugas secara asinkronus. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk diri saya sendiri, umumnya kepada semua peserta Latsar CPNS, supaya bisa mengatasi isu tersebut ketika besok kita semua berada di instansi masing-masing, baik itu di KUA, baik itu di universitas kalau dosen, baik itu di madrasah kalau guru. Nah, itu harus kita bisa mengatasi semuanya. Nah, terima kasih kepada Bapak Darwianto yang telah memberikan tugas individu supaya kita bisa mengerti, belajar tentang pengalaman di lapangan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.